pemerintah harus support. Pemerintah Supportnya dalam bentuk apa? Memberikan stimulus kepada industri dalam negeri, misalnya dikasih insentif orang yang mau menggunakan kendaraan listrik produksi kita. Pemerintah sebenarnya setahu saya punya roadmap yang jelas ya. Karena kita ini negara yang mempunyai komitmen untuk bukan hanya mengurangi zero emisi. Di tahun 2060 kita harus benar-benar udara kita ini zero emisi. Nah, itu sebenarnya udah ada roadmapnya, Mbak. Pak, kalau buat masyarakat yang masih takut-takut nih, kayak saya nih, kalau misalnya mau beralih ke kendaraan listrik gitu kan, masih takut, aduh nanti listriknya bengkak lagi ya, uang BBM-nya berkurang, bayar listriknya nih besar. Sebenarnya ketakutan-ketakutan itu beralasan atau enggak? Industri kendaraan listrik di Indonesia makin berkembang pesat sekarang ini. Tapi sayangnya dari sekian banyak yang bersaing di industri kendaraan listrik di tanah air, masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan asal luar negeri atau asing. Seberapa besar sih sebenarnya peluang industri dalam negeri untuk bersaing di industri kendaraan listrik di Indonesia? Saya akan ngobrol-ngobrol hari ini bersama dengan Pak Keli Irwantoro dari PT Mobil Anak Bangsa Indonesia. Halo Pak Keli. Halo Pak Tata, selamat siang. Iya Pak Keli, rame banget ya di sini ya, seru banget. Tadi saya juga udah ngeliat ternyata emang sekarang yang namanya kendaraan listrik itu udah bermacam-macam. Mulai dari mobil, motor, sepeda gitu. Nah sebenarnya kalau Pak Keli melihat perkembangan industri kendaraan listrik di tanah air kayak gimana sih Pak Keli? Sekarang ini Mbak, kalau kita bicara mengenai market share kendaraan listrik, memang mungkin masih kecil dibanding negara lain. Ya. Kita tahun lalu itu kurang lebih market share untuk semua kendaraan listrik itu sekitar 5%. Tapi peningkatannya sebenarnya yang kita lihat dibanding tahun sebelumnya, masih hanya 1,5, meningkat 5% tahun lalu. Tahun ini saya percaya akan di atas 10%. Jauh tuh. Betul, karena kita lihat orang begitu mencoba mengenai kendaraan listrik, mereka merasakan manfaatnya yang luar biasa. Ya, terutama pasti penghematan dari sisi biaya operasional. Ya, karena listrik dibanding dengan, mohon maaf, membeli bensin, waduh jauh sekali lebih irit. Belum pemerintah sangat support ya dengan beberapa stimulus stimulus, insentif ya. kepada pemakai kendaraan listrik di Indonesia. Tapi begini nih Pak Keli, tadi kan saya juga udah sempat informasikan gitu ya. Kalau sekarang ini yang main di industri kendaraan listrik itu kita lihat tuh 7-8 merek yang cukup besar itu masih dari luar negeri gitu ya. Kita langsung ngomong aja dari Cina gitu kan. Nah, kalau misalnya industri dalam negeri sendiri tuh udah ada berapa banyak sih yang udah masuk ke industri itu dan ke depan itu kansnya gimana? Kalau di Indonesia, saya lihat memang masih belum banyak. Ya, ini yang menjadi penyebab utama pasti adalah masalah teknologi sendiri. Ya, teknologi ini memang seperti Cina, mereka jauh-jauh lebih unggul dibanding, lebih advance lah dibanding kita. Kenapa? Penyebab utamanya mereka mulai jauh-jauh lebih dulu dari kita. Nah, ini mungkin salah satu penyebabnya. Yang kedua, pasti yang dibutuhkan Cina kenapa sangat pesat, dukungan pemerintah yang luar biasa dari mereka. Memberikan insentif kepada pemakai kendaraan listrik. Karena sebenarnya menggunakan kendaraan listrik ini kita sama-sama tahu manfaatnya adalah untuk lingkungan kita, Mbak. Ya, untuk lingkungan kita yang menjadi lebih sehat. Jakarta ini setiap hari agak-agak gelap. Bukan karena kabut itu bukan karena kabut. Kabut udara ini hanya memberikan clue bahwa ayolah kita beralih kepada kendaraan listrik. Tapi begini, saya ingat tuh beberapa tahun yang lalu kan dulu pemerintah Cina, saya lupa mungkin Perdana Menterinya atau menterinya gitu, dia pernah bilang kalau suatu saat nih nanti Cina akan mendunia. Dan sekarang kita melihat memang ya gitu ya, kalau kita bayangin dulu tuh kita bicara soal barang Cina yang kita ingat adalah harganya murah tapi kualitasnya pasti jelek gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya mereka punya kualitas yang itu bisa bersaing gitu. Nah, kita bisa nggak kayak gitu? Indonesia bisa nggak juga bisa jadi sebesar itu? Saya percaya bisa. Kenapa? Karena kita sama-sama tahu bahan baku di kendaraan listrik adalah baterai. Dan bahan baku utamanya ada di
Indonesia. Ya, kita punya nikel, ya, kita punya bermacam-macam bahan baku untuk kendaraan listrik ada di sini. Oke. Ya, Jadi sebenarnya kita bisa tuh kayak gitu ya. bisa. Yang dibutuhkan apa untuk kemudian mendorong nih supaya nanti peningkatannya itu bisa lebih cepat dan lebih besar. Ya hitung-hitung mungkin kalau misalnya ya kan kita nggak mau dong ya di depan nanti pada saat kita mau pilih mungkin kendaraan listrik, mobil listrik gitu ya. Kita cuma punya ya pilihannya di brand-brand Cina aja. Kita juga mau lah punya misalnya ada MAB gitu kan yang bisa jadi pilihan kita gitu. Satu pasti kalau Mbak Tata tanya, pemerintah harus support. Pemerintah Supportnya dalam bentuk apa? Memberikan stimulus kepada industri dalam negeri, misalnya dikasih insentif orang yang mau menggunakan kendaraan listrik produksi kita. Yang kedua, memberikan kebanggaan sama kita bahwa kita ini sebenarnya bisa. Orang-orang Indonesia ini Pinter-pinter. jago-jago Mbak di industri ini. Betul. Saya lihat ya di tim kita sendiri, saya lihat itu mereka cepat mempelajari sesuatu. Nah ini bukan yang terlalu rumit industri ini sebenarnya. Cuman tergantung keinginan dan kemampuan kita sendiri. Kembali ke kita lagi. Nah, apa sih yang masih jadi kekurangan begitu dari misalnya ya kendaraan listrik yang diproduksi di dalam negeri atau punya anak bangsa? Saya lihat ya teknologi Mbak. Ya, memang teknologi ini mengejar itu ya butuh satu lompatan dan willingness dari kita semua untuk mencapai itu. Yang kedua ya kita ini masih mencapai teknologi perlu biaya besar tuh R&D-nya harus gede Mbak. Nah ini yang kita ini kan kadang mikir wah research and development ini bukan investasi tetapi cost. Nah ini yang menurut saya kita harus mindset kita rubah. Tapi riset juga harusnya bisa jadi salah satu bentuk dukungan dari pemerintah nggak? Itu yang saya kata kuncinya R&D ini harus disupport juga dengan karena itu yang biayanya paling besar ya. Betul sekali. Investasi Mbak, ini betul, investasi yang besar. Iya, betul. Jadi investasinya kan nggak bisa, kalau investasi itu kan kita nggak bicara langsung bisa ngambil keuntungan pada saat itu juga ya. Keuntungannya nanti di masa depan. Betul. Jadi emang disitulah mungkin bisa peran serta dari pemerintah begitu ya Pak Klik ya. Betul sekali. Nah Pak Klik, tapi kalau misalnya kita lihat begitu ya kondisi nih untuk perkembangan industri kendaraan listrik di tanah air sendiri apa ya namanya, maksudnya yang masih kan gini, masyarakat kita nih kan kayaknya informasi soal kelebihannya kendaraan listrik itu kan belum terlalu banyak infonya. Terus infrastruktur kita kan juga belum banyak. Jadi orang kalau mau beli kendaraan listrik apalagi mobil nih hitung-hitungan nanti ininya di mana ya, apa namanya, ngecasnya gimana nih ya kan, listriknya butuh berapa dan lain sebagainya. Nah itu jadi kendala juga nggak sih perkembangan infrastruktur? Ya betul. Jadi memang kata kuncinya infrastruktur. Pemerintah sebenarnya setahu saya punya roadmap yang jelas ya, karena kita ini negara yang mempunyai komitmen untuk bukan hanya mengurangi zero emisi di tahun 2060 kita harus benar-benar udara kita ini zero emisi. Nah, itu sebenarnya udah ada roadmap-nya, Mbak. Memang kita yang kita butuhkan adalah akselerasi supaya lebih cepat lagi. Ya, itu yang kita butuhkan. Tetapi sebenarnya nggak perlu khawatir, ya. Ini masalah edukasi kepada masyarakat kita, ya. Contoh, untuk hanya kawasan kota, kita nggak perlu harus menempatkan charger di mana-mana. Cukup di rumah ngecas bisa. Bangun tidur sudah full lagi Mbak. Nah, itu kadang memang perlu edukasi kepada masyarakat di Indonesia. Bisa mendukung mobilitas masyarakat yang kita bilang lah, mungkin masyarakat kalau kayak di Jakarta aja ya kan, mobilitasnya tinggi tuh gitu. Kalau pergi kemana-mana mungkin jaraknya jauh, pakai ada macet lagi gitu kan. Nah itu sebenarnya kendaraan listrik tuh udah mendukung belum sih mobilitas masyarakat itu? Sudah, saya bisa pastikan itu sudah Mbak. Dan kalau kita lihat sekarang pun itu rasanya pasti akan lain. Kita menggunakan kendaraan listrik dengan kendaraan konvensional. Karena jujur, saya sendiri juga masih kadang pakai kendaraan konvensional, Mbak. Jadi, cuman kita bisa ngelihat rasanya tuh lain. Begitu kita hirup sesuatu itu, ada sesuatu yang memang, oh ini sepertinya bersih banget ini kendaraan itu. Ini yang tujuan utama untuk menjadikan Indonesia lebih hijau dan lebih sehat. Iya, Pak Klik. Tapi gini deh. Menariknya nih kan kalau tadi saya lihat nih ya, kalau dari yang MAB punya itu kayaknya nggak ada yang bisa saya pakai buat ngantar anak sekolah nih atau berangkat ke kantor ya kan. Kenapa? Kan kayaknya dari tadi ini kayak gini kayak truk, lalu ini kendaraan yang mungkin dipakainya
sama teman-teman TNI, Iya. begitu ya, kendaraan tempur loh ini. Ya memang sih di Jakarta tuh kayak bertempur ya, melawan kemacetan gitu. Tapi emang pasarnya lebih besar di situ atau gimana? Pertama, memang dari awal Mbak, kita fokus kepada kendaraan komersial. Ya, kendaraan komersial tuh seperti bus, Oke. truk, kendaraan niaga. Kita tidak bermain di dalam kendaraan penumpang yang seperti ngantar anak sekolah Iya. tadi untuk jalan-jalan enggak. Iya. Memang karena apa? Kita melihat Indonesia ini populasinya besar sekali, ya. Kita ini negara nomor 4 terbesar di dunia. Yang pasti mereka minimal pasti butuh yang namanya transportasi umum. Nah, dari awal makanya kita MAB fokus kepada kendaraan komersil. Yang kedua, market kendaraan komersil juga besar, Mbak. Kita melihat. Nah, yang ketiga, alasan investasi. Kalau passenger car, investasinya jauh lebih besar daripada komersial, Mbak. Nah, ini sehingga kita dari awal sudahlah fokus di sini aja, kita nggak akan mungkin sendiri. Pasti juga akan banyak, pun marketnya masih luas sekali. Kalau itu kayak angkot gitu ya, semacam angkot. Setuju. Betul ya? Jadi ini salah satu nih, angkot juga. Iya. Ya ini yang kita juga melihat, ini juga market besar. Kita gampang aja, contoh ke Kota Bogor. Nah, itu aja udah ribuan, mungkin ada 10.000 angkot di situ. Jadi kalau misalnya sejalan dengan niat dari pemerintah untuk mengalihkan mungkin masyarakat yang tadinya menggunakan kendaraan pribadi, konvensional pribadi ke angkutan umum. Kendaraan massal gitu ya, kendaraan umum atau transportasi publik. Nah, transportasi publiknya juga harus dibikin lebih ramah lingkungan, begitu ya. Pak, tapi apa ya namanya? Kira-kira nanti akan ini nggak ya, akan apa sih, kepentok gitu nggak sih dengan misalnya pertumbuhan entah kemudian masyarakat atau teknologi yang lain, atau justru malah semakin tinggi nanti gitu ya kemajuan teknologi akan semakin besar. Kemajuan teknologi membuat harga ini menjadi sebenarnya akan turun, Mbak, ke depan. Jadi bisa lebih bagus. Ini akan lebih luas lagi kan, berarti kan daya beli masyarakat jadi ada lagi. Itu yang kita targetkan. Berarti gini, Pak, kalau buat masyarakat yang masih takut-takut nih, kayak saya nih, kalau misalnya mau beralih ke kendaraan listrik gitu kan, masih takut, aduh nanti listriknya bengkak lagi ya, uang BBM-nya berkurang, bayar listriknya nih besar. Sebenarnya ketakutan itu beralasan atau enggak? Enggak, Pak. Saya kasih contoh. Ya, perbandingan konsumsi bahan bakar ya yang berbahan bakar fosil, ya bensin, solar, dengan listrik, perbandingannya aja, Mbak, kurang lebih itu hanya sepertiganya. Berarti bisa menghemat sampai? Bisa menghemat sepertiganya, Mbak. Sepertiganya. Saya bicara biaya operasional. Iya. Yang kedua, kendaraan listrik ini, Mbak, Tata nggak perlu lagi ke bengkel ganti oli, nggak ada. Oh. Jadi biaya maintenance-nya lebih murah, Mbak Tata. Tapi kalau misalnya nanti takut nih kan, kalau listrik itu kan agak sensitif ya, apalagi saya perempuan nggak ngerti nih Pak. Terus tiba-tiba konslet lagi, kebakar, gimana? Mbak, baterai ini sangat safety karena selalu di dalam perangkatnya itu dilengkapi pengamanan yang luar biasa. Saya sudah beberapa kali berkunjung ke beberapa pabrik baterai. Begitu melihat safety itu, hidup saya jadi tenang. Jadi produk yang kita jual aman untuk masyarakat. Oh, berarti meskipun saya nggak ngerti soal listrik gitu ya, masih aman juga pakai Aman, oli? Mbak, aman. Berarti sebenarnya nggak ada alasan dong ya, takut-takut buat ganti ke kendaraan listrik gitu? Mestinya nggak ada alasan. Satu, lebih efisien. Yang kedua, lebih sehat kita. Lebih sehat, lebih aman ya, lebih ramah lingkungan. Betul sekali. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Kli. Sama-sama Mbak Tata, sama-sama. Mudah-mudahan nanti dengan seiring berkembangnya teknologi di kendaraan listrik ini, makin banyak juga anak-anak bangsa yang bisa memproduksi kendaraan listrik yang makin keren juga. Itu yang harus kita harapkan bersama-sama. Menjadi kebanggaan kita sama-sama. Oke, Terima kasih Mbak Tata. Sukses Pak Kli. Ya, terima kasih.